Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Darmandayani dan Ibu Nurmayati. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ramdhani Abdullah dengan NIM 2402009501021. Hari ini saya akan membahas tiga topik mengenai teori bahasa dan otomata, yaitu NFA dengan move, more machine, serta parsing dan ambiguitas. Nah, pengertian NFA dengan move. Bagian pertamanya adalah NFA. Intinya NFA ini adalah jenis NFA yang spesial karena punya transisi atau epsilon. Artinya, mesin bisa pindah dari satu state ke state lain tanpa harus membaca simbol input apapun. Ibaratnya, kita bisa melompat gratis. Walaupun ini bikin desain otomatis jadi lebih mudah, tapi jujur saja, implementasinya di komputer itu sulit. Makanya kita butuh solusi untuk mengonversinya. Nah, tujuan konversi. Kenapa harus dikonversi ke NFA? Jawabannya ada di tabel ini. NFA itu memang intuitif saat didesain, tapi kompilasinya lambat. Dengan mengubahnya ke NFA biasa, implementasinya jadi lebih efisien dan lebih mudah kalau mau kita ubah ke DEVA nantinya. Yang paling penting, hasil konversinya tetap mengenali bahasa yang sama. Konsep e-closure, sebelum kita konversi, kita harus paham dulu apa itu closure. Singkatnya, closure dari sebuah state adalah daftar semua state yang bisa kita capai hanya dengan lewat jalur gratis atau tadi termasuk dirinya sendiri. Cara hitungnya simple, eh, mulai dari state asal, lalu cek semua jalur, tambahkan ke daftar, dan ulangi sampai tidak ada lagi tempat yang bisa dicapai. Langkah-langkah konversi. Nah, ini adalah 5 langkah resep untuk melakukan konversi. Kita mulai dengan hitung closure dari state awal, lalu hitung transisi untuk tiap simbol input. Kalau muncul himpunan state baru, kita jadikan itu state baru di NFA kita. Terakhir, tentukan state akhir. Jika di dalam sebuah himpunan ada state yang dulunya adalah final state, maka himpunan itu jadi final state yang baru. Pengertian more machine. Sekarang kita masuk ke more machine. Ini adalah tipe mesin yang menghasilkan output. Bedanya dengan yang tadi, di more machine, outputnya bergantung pada state, bukan pada input yang baru masuk. Jadi, setiap kali kita menginjakkan kaki di sebuah state, mesin langsung mengeluarkan output tertentu. Perbedaan more machine dengan FA, kalau kita bandingkan dengan finite automaton atau FA biasa, bedanya cukup mencolok. FA itu tujuannya cuma ya, bilang diterima atau ditolak, tapi more machine itu menghasilkan string karena eh, string karakter sebagai output. Contoh nyatanya bisa kita lihat di sistem lampu lalu lintas atau mesin minuman otomatis, yaitu vending machine. Cara kerja more machine. Gimana cara kerjanya? Kita mulai dari state awal dan langsung catat outputnya. Baru setelah itu kita baca input pertama, pindah ke state berikutnya, dan catat lagi outputnya. Proses ini kita ulangi terus sampai semua input habis dibaca. Contoh sederhananya, mari kita lihat contoh deteksi paritas ganjil genap ini. Di diagram punya output genap, yaitu G, dan ganjil, yaitu J. Kalau kita masukkan input 110, mesin akan menelusuri jalurnya dan menghasilkan output G, J, G, G. Dari sini kita tahu bahwa paritas akhirnya adalah genap. Berikutnya adalah Context Free Grammar atau CFG. Masuk ke bagian terakhir, yaitu CFG atau tata bahasa bebas konteks. CFG punya 4 komponen utama yang sering disebut for tuple. Ada non-terminal atau huruf kapital, terminal huruf kecil atau angka,
aturan produksi, dan simbol awal. Ini adalah fondasi untuk menyusun struktur bahasa yang lebih kompleks. Aturan produksinya berbentuk titik, satu simbol, bisa banyak pilihan aturan yang dipisahkan tanda garis tegak. Kita juga bisa diproduksi kosong menggunakan simbol. Untuk memvisualisasikan bagaimana sebuah string terbentuk, kita pakai eh, pohon penurunan atau parse tree. Akarnya adalah simbol awal dan daun-daunnya adalah hasil akhir string kita. Cara bacanya simple, dari kiri ke kanan. Berikutnya, parsing leftmost dan rightmost. Dalam proses parsing ada dua cara menurunkan string. Leftmost artinya kita selalu mengganti simbol paling kiri terlebih dahulu. Ini biasanya dipakai di parser top down. Sebaliknya, rightmost mengganti yang paling kanan dulu. Biasanya untuk parser bottom up. Berikutnya itu ambiguitas grammar. Terakhir, kita harus waspada dengan ambiguitas. Sebuah grammar dikatakan ambigu kalau ada satu string yang bisa menghasilkan lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda. Contohnya, di slide ini, ekspresi ID plus ID kali ID bisa diartikan berbeda tergantung pohon mana yang dipakai. Ini masalah serius dalam bahasa pemrograman karena komputer bisa bingung mana yang harus dikerja duluan. Mungkin cukup bagi saya untuk materi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.